Selamat datang di Salatiga, kota kecil yang penuh pesona di Jawa Tengah. Dengan keramahan warganya, Salatiga menyambut setiap tamu dengan senyuman. Jelajahi keindahan alam Salatiga, dari danau yang memukau hingga bukit yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Nikmati kuliner khas Salatiga yang menggugah selera, cita rasa lokal yang akan membuat Anda ketagihan. Perkenalkan, nama saya Ade Cahyana Hersari. Saya dari UMKM Latte Salatiga yang khusus memiliki produk inovasi coklat yang berisikan tempe goreng. Untuk tantangan pastinya seiring berkembangnya sebuah usaha pasti banyak hal yang menjadi tantangan ya Mas. Yang pertama dulu berawal dari produknya sendiri. Dulu awal mulanya kami bentuk coklatnya itu masih keripik seperti itu. Nah, tapi ternyata itu masih kurang sempurna ketika dipadukan dengan coklat. Nah, terus kami berupaya berinovasi terus dalam hal bentuk produknya sampai sekarang bisa dalam bentuk coklat bar itu dan bisa diterima di pasaran juga, bisa awet ya ketika kita akan menjualnya begitu. Pembeda produk kami yang pertama memang unggulannya adalah kami menggunakan tempe sebagai isiannya. Biasanya kan coklat isinya kacang atau kacang mete. Nah, kami di sini menggunakan tempe yang diproduksi oleh pengrajin tempe lokal setempat. Jadi kami pun juga berusaha menaikkan nilai jual dari produk tempe itu sendiri seperti itu. Nah, untuk bahan coklatnya juga kami tidak sembarangan memilih bahan coklatnya. Jadi kami tetap memperhatikan kualitas agar produk kami pun juga aman untuk konsumen. Kami ambilnya dari pabrik-pabrik, jadi memang sudah terjamin untuk kualitasnya, keamanannya begitu. Tapi ya harapannya kami nanti bisa berkembang untuk bisa mengolah sendiri coklatnya. Kalau tempe kami memang bekerja sama dengan pengrajin lokal di desa wisata sini. Jadi kami memang ketika akan produksi kita langsung pesan ke pengrajin yang ada di sekitar tempat usaha kami. Tapi kalau untuk coklat memang kami ambilnya masih langsung ke pabrikannya. Apalagi kalau produk coklat itu udah banyak sekali variannya, terus ya yang udah besar-besar juga pastinya banyak ya Mas. Nah, kami sebisa kami pastinya gimana caranya mengiklankan gitu ke masyarakat, bagaimana biar bisa menjangkau konsumen. Contohnya mungkin lebih sering-sering bikin konten di Instagram, ataupun kita juga kerjasama dengan UMKM lainnya untuk kolaborasi produk seperti itu. Contohnya kami juga kerjasama dengan desa wisata setempat, ketika ada pengunjung kami pun juga mempromosikan. Terus ada juga kita berusaha menginovasi tidak hanya produksi coklat itu, tapi kami menyediakan wisata edukasi juga. Jadi bagaimana caranya itu untuk biar lebih menarik untuk konsumen datang ke kami. Wisatawan berkunjung ke desa wisata Pinggir Lor itu kan di sini banyak beberapa yang menjadi spot tujuan. Di antaranya mungkin ada area persawahan, ada juga di sini makam dari Mbah Abdul Wahid. Nah, terus setelah itu mereka biasanya akan kunjungan ke Latte Salatiga di sini. Nah, kami menyediakan paket wisata edukasi untuk membuat coklatnya langsung di tempat seperti itu. Ada juga kita wisata paketnya itu membuat tempe karakter. Nah, jadi kami mengedukasi seperti ini loh proses pembuatan produk dari coklat tempe, asal usul coklat itu dari mana, yang berawal dari biji kakao, diolah difermentasi sampai akhirnya menjadi coklat yang kita konsumsi. Dan juga tidak lupa dari tempenya juga yang kami ambil dari pengrajin setempat. Itu proses membuat tempe itu seperti apa sih, itu semua kami sampaikan di wisata edukasi. Produk kami secara offline itu bisa ditemukan di beberapa toko seperti toko oleh-oleh Kampung Semarang, toko oleh-oleh Kampung Semarang yang di Semarang ataupun Jogja dan Solo. Terus di Dusun Semilir juga ada.
Untuk yang di Salatiga itu di D9 ada, di Indomaret seluruh kota Salatiga itu juga ada, Mas. Kalau online-nya kami juga ada Shopee, bisa diakses dengan namanya Latte Salatiga Official. Lewat Instagram juga bisa, nanti langsung bisa connect ke WhatsApp, bisa melakukan pemesanan lewat WA juga bisa. Kalau masih dalam kota kami bisa COD, tapi kalau untuk luar kota kami juga melayani pengiriman lewat paket seperti itu. Paling jauh kami juga pernah mengirimkan produk itu sampai ke Kalimantan, Sulawesi itu juga pernah, dan produk pun terjamin masih aman sampai ke luar Pulau Jawa. Suka dan duka ada ya, Mas, dalam menjalani bisnis ini. Yang mungkin sedih-sedihnya juga ketika produk mungkin kurang laku, ketika kita berusaha menjalin kerjasama tapi masih tidak berjalan seperti itu juga menjadi situasi yang kurang menyenangkan untuk dijalani. Dan juga dulu pernah juga waktu zaman COVID itu kita sampai hampir 2 tahun itu nggak produksi sama sekali karena tidak ada aktivitas ekonomi juga di luar, semua toko oleh-oleh juga tutup. Itu kami selama 2 tahun itu nggak ada produksi. Nah, terus akhirnya kami berusaha bangkit, salah satunya dengan wisata edukasi waktu itu setelah zaman COVID mulai mereda. Nah, ternyata setelah melalui wisata edukasi itu ternyata orang-orang otomatis juga jadi beli produk dari latte. Nah, dari situ juga mulai kami merasa ternyata dalam berusaha itu kita tetap harus melakukan sebuah inovasi. Ketika kita terpuruk pun harus tetap bangkit, gimana caranya kita mencari jalan. Yang pasti kami mengharap sampai ke depannya entah berapa tahun lagi usaha kami tetap jalan, syukur-syukur juga semakin besar. Terus juga untuk dari segi produk itu variannya semakin banyak, entah itu dari kreasi coklatnya ataupun kreasi tempenya. Selain itu juga kami mengharap kelak di masa depan bisa bekerja sama dengan beberapa mungkin entah instansi atau mungkin petani-petani lokal, entah itu petani kakao ataupun petani pengrajin tempe. Itu juga kami mengharap bisa menjalin lebih banyak kerjasama. Saran dan masukannya yang pertama adalah jangan takut untuk memulai bisnis, tapi juga harus diiringi dengan penghitungan yang tepat. Mungkin ya ketika mungkin kita punya ide itu kan bisa langsung dieksekusi, tapi kita juga jangan lupa untuk tetap memperhitungkan setiap langkah yang akan kita ambil.